Terima kasih Tuhan karena kasih-Mu. Terima kasih ya Tuhan atas segalanya. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Ini ya. Ini Lukas. Ya. Lukas itu tabib atau dokter. Jadi dia tuh precise. Dia tuh observan sifatnya. Ya. Dia penulis dari Injil Lukas dan penulis dari kisah para rasul. Ya. Dia nulis. Tapi sifatnya tuh detail gitu. Apa tuh? Tajam. Ya. Karena dia dokter, jadi observan. Kalau nggak pendidikan memang kurang tajam ya. Tapi lagi dokter kan tajam gitu. Lihat. Gitu ya. Oke, kita lihat ya. Hai Theophilus. Theophilus artinya yang disayang. Dalam bukuku yang pertama, Injil Lukas, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Sampai pada hari ia terangkat. Jadi Injil Lukas adalah sebelum Yesus Ascension Day. Kenaikan. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem. Nggak boleh keluar dari Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, ya. Tapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, dan seluruh Yudea, dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Ya, kita lihat ayatnya ya. Apa yang Yesus sampaikan? Dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkat. Jadi sebelum yang diobservasinya oleh Lukas, sebelum pengangkatan, Yesus sendiri yang ngajar. Dia tahu tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan. Ya, Yesus. Jadi Yesus sendiri yang ngajar. Yesus sendiri yang ngajar. Ya. Ajarnya apa? Ya mengenai kasih Tuhan, hati Tuhan, seperti itu, kebaikan Tuhan. Dan lihat ya, dikerjakan dan diajarkan. Dikerjakan itu artinya apa? Bikin mukjizat, nyembuhin, bener nggak? Baru ngajar. Kalau di tempat teologi kan lu jadi misi, lu keliling, lu bikinlah pola ngomong begini supaya orang percaya. Sebetulnya kalau standarnya Tuhan sama murid Tuhan nggak gitu loh. Lu bikin orang itu diberkati baru orang itu percaya. Jauh lebih tinggi. Bukannya tujuannya ya percaya, tapi tujuannya percaya itu bukannya karena percaya. Yang gue bilang, ngomong bakmi ini enak di Pasar Baru. Ngoceh lu, bagaimana orang mau percaya? Lu bawa bakminya orang makan, baru orang percaya itu enak, gitu loh. Dikerjakan dan diajarkan. Persis kayak orang tua kepada baby. Babynya dimandiin, dikasih minum, gak dikuliahin loh. Lu percaya? Percaya, mami baik, gitu mama baik. Pernah begitu orang tua? Matilah anaknya. Ngerti gak? Dia kerjain, kasih minum, kasih makan, kasih mandi, segala macam. Akhirnya anak itu tahu sendiri. Ngerti gak?
Ini penting loh. Karena kalau di agamawi, disuruh cuap-cuap percaya. Gue bilang babynya mati duluan. Lu percaya, baru gue berkatin. Matilah tuh anak. Enggak, dikerjakan dan diajarkan. Ya, semuanya hati Tuhan. Dia berkati, kayak orang tua lah. Kemudian baru diajar. Baru anaknya tahu loh dia sayang. Ya. Nah, setelah pengangkatan apa? Ia melarang mereka dan menyuruh mereka tidak menantikan yang demikian katanya telah kamu dengar daripadaku setelah John. Jadi akan janji Bapa setelah Yesus naik ke surga. Bapa akan memberikan Trinitas ketiga. Gitu. Jadi pengajaran Yesus setelah pengangkatan sama. Dilakukan dengan Yesus memberi Roh Tuhan untuk menyampaikan hati Tuhan. Jadi sebelum Yesus naik, pan ngajarin mengenai kasih Bapa. Bapa kami di surga, ini semua kan Bapa, kehendak Bapa, seterusnya. Setelah Yesus diangkat, sama. Sama. Mengenai kasih Bapa. Kalau sebelumnya dia pakai dia sendiri sebagai yang memberkati dan mengajarkan. Kalau setelah pengangkatan, sama dengan mengirimkan Trinitas ketiga Roh Tuhan. Yang adalah mengerjakan dan mengajar juga. Yang ngirim, ya Yesus juga. Ya. Jadi sama. Samanya apa? Hati Tuhan yang disampaikan dengan berkat, melalui berkat dan pengajaran. Gitu loh. Ya. Ya, pengajaran Yesus itu apa? Lihat. Pada mereka, dia menunjukkan dirinya, setelah penjelasan dengan banyak tanda, ia membuktikan bahwa ia hidup. Banyak tanda itu apa? Cuap-cuap. Enggak. Banyak tanda itu apa? Banyak berkat. Banyak mukjizat. Lengkap nggak? Membuktikan bahwa ia hidup. Jadi, pengajaran Yesus itu berfokus kepada Yesus yang hidup, yang banyak memberkati. Itu. Ya, jadi ini loh, caranya Tuhan tuh begini. Makanya ironis ya, orang cari berkat. Sebenarnya Tuhan tuh bagian berkat supaya kamu percaya loh. Dia nggak panggil lu untuk percaya dengan ngomong, setelah dengerin kamu percaya. Enggak loh. Sebenarnya Tuhan tuh banyak dari apa bagian berkat. Seperti dari awal penciptaan. Hari ke-6 manusia diciptakan, hari ke-7 apa? Tuhan memberkati dan menguduskan hari ke-7. Bukan dikuliahin loh. Diberkati. Jadi caranya ngajarin Pia gimana diberkati. Mudah-mudahan akhirnya Pia percaya. Tuhan baik. Kalau enggak, belum percaya gimana? Ya tetap berberkatin tuh. Makanya hujan turun di mana-mana gitu tuh. Tapi kalau di padang gurun, hujannya sekali-sekali, hidupnya susah. Tapi dapat tetap hujan, dapat mana? Tapi kalau di kerajaan surga, udah itu dia dapat terus gitu loh. Jadi nggak sama loh. Tuhan berkatin, tapi nggak sama gitu loh. Dan di dalam kerajaan surga, itu kamu ya di kerajaan surga. Kamu diberkati dan dikuduskan. Nggak ada hukum Taurat. Kalau di kerajaan manusia, dapat tetap diberkati, kamu datang itu. Tapi kayak di padang gurun muter-muter dan tidak ada pengampunan. Dosanya masih. Lihat, ini ya. Kalau di gereja kan disebutnya apa sih nggak tahu. Tapi kalau di Bible ya, sebut
Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang apa? Kerajaan Allah. Tahu nggak? You lihat di Injil. Kerajaan Allah yang utama. Dunia ini gak agamawi. Kalau ngomong, ini dosanya gimana? Ini yang dosa gimana? Mana yang ke neraka? Mana yang enggak? Ngomongnya dosa terus tuh. Mana yang ke neraka? Aduh, dasar lu. Ikutin iblis lu. Kalau dari Tuhan, kerajaan Allah terus tuh. Di tempat di mana kamu dikuduskan dan diberkati. Jadi kalau kamu ngerti, topiknya aja udah beda. Kerajaan Allah adalah tempat kamu diberkati, diampuni toh. Hari ke-7 toh. Tuhan memberkati, menguduskan dia toh. Kalau kerajaan teologi, kerajaan manusia, kerajaan setan, ngomongnya itu dosa terus tuh. Dasar lu memang isinya dosa lu. Ngerti ya? Tahu nggak, beda topiknya udah beda. Nangkap nggak? Jadi orang yang di paradise ngomongnya paradise, orang yang di lumpur ngomongnya lumpur terus tuh. Tahu nggak? Gue dari topiknya aja gue udah tahu nih siapa nih orang. Kenapa? Manusia nggak bisa. Manusia. Ya dia di kerajaan manusia ya. Mana bisa ngomong kerajaan Allah? Terus kenapa agamawi nggak bisa? Dan memang di kerajaan agamawi, kerajaan manusia. Nggak ngerti kerajaan Allah ya. Taunya dosa. Dosa. Terus gimana caranya selamat, gitu-gitu tuh. Mutar-mutar di padang gurun. Ini yang penting. You boleh bergumul, belajar teologi 1 miliar tahun. Lu di padang gurun lu, gue bilangin lu. Tempatnya yang menentukan. Pendeta boleh belajar teologi 1 juta tahun. Lu di padang gurun, ya di padang gurun. Kalau di kerajaan Allah, kau diberkati, dikuduskan. Gitu loh. Artinya apa? Selalu diberkati, selalu dikudusin. Otakmu IQ-nya mentok. Ya nggak apa-apa. Selalu diberkati dan selalu dikuduskan. Gitu loh. Kalau di padang gurun, ya lu sana deh. Bisa nggak berkati diri sendiri? Nggak bisa. Bisa nggak menguduskan diri sendiri? Nggak bisa. Ya udah lu putar-putar aja sana. 1 juta tahun. Ini makanya penting. Di manakah engkau? Bukan dosa lu apa? Ngerti nggak? Jadi kamu ngerti nggak? Kalau ngomong tuh ya, ketemu yang gurunya setan sama gurunya tuh Tuhan tuh, tahu nggak? Kalau yang gurunya Tuhan ngomongnya diberkati dan dikuduskan di kerajaan Allah. Kalau yang gurunya setan tuh ngomongnya dosa terus apa? Ngerti ya? Bagaimana caranya hilang berdosa? Gimana? Ya jangan dengerin setan. Bagaimana caranya gimana? Ya jangan dengerin guru setan. Pindah ke kerajaan Allah. Jujur aja. Ngerti ya? Nanti apa sampai di neraka kan pikirnya sama. Bagaimana caranya supaya nggak dosa? Ya lu pikir sana aja, lu pikirin di neraka deh. Gampang deh. 1 miliar tahun boleh. Itu yang jadi kayak orang gila tuh kayak gitu tuh. Katanya di neraka. Ya, makanya jangan mikirin dosa. Guru lu bukan setan. Atau anaknya setan. Lu bener serius lu. Gue kasih tahu lu. Yang ada tuh kamu di kerajaan surga, kamu dikuduskan dan diberkati. Nah, titik. Dan kamu bisa memberkati dan menolong orang lain. Nah, lalu ya, pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka. Ya, makan. Jadi caranya Tuhan Yesus, caranya murid Tuhan, makan atau sharing kerajaan surga. Ini penting. You memuridkan orang lain, bukan pakai ilmu teologi, ilmu sihir, hermeneutika, ilmu tafsir.
setan hermeneutika atau ilmu sihir homiletika. Bukan. Caranya bagi berkat kerajaan surga, tahu nggak? Kalau lu nggak punya, ya memang nggak ngerti. Dasar lu masih di padang gurun, guru lu setan. Lu serius? Nggak bisa lo. Tapi kalau you di kerajaan surga, you bisa bagi kerajaan surga. You know what I say lah. Ya benar nggak? Kalau you nggak punya kerajaan surga, lu bisa nggak bagi kerajaan surga? Hah? Nggak bisa toh? Kalau teori toh, mana bisa sih? Gitu loh. Orang nggak ngerti, udah gitu salah terus. Ya. Jadi caranya Tuhan Yesus maka kembali kecaplah dan lihatlah. Benar-benar ya. Murid Tuhan harus berada di kerajaan surga. Lalu murid Tuhan untuk membawa orang lain harus mensampling berkat kerajaan surga. Tahu nggak? Kepada orang lain. Kalau orang itu mau ya masuk, kalau nggak mau ya udah, gitu loh. Tahu nggak? Itu murid Tuhan. Itu yang ketiga nanti, rawatlah domba-dombaku. Ya. Kalau nggak bisa. Murid Tuhan harus menerima berkat kerajaan surga, lalu mensampling orang lain tanpa sadar, tanpa gampang loh gitu. Dengan mensampling itu loh, memberikan barang yang sama secara cuma-cuma kepada orang lain supaya bisa menikmati benih kerajaan surga. Habis itu lu terima apa enggak? Dah, urusan lu. Begitu loh. Ya. Nah, Yesus juga sama, berfokus pada makan atau menerima berkat kerajaan surga. Ya, maka di gereja itu memang ada makan, begitu di gereja mula-mula bagi makan, itu begitu. Sebetulnya bukan makannya, sebetulnya yang dalam ya, sharing berkat kerajaan surga. Karena kalau you belum pernah makan berkat kerajaan surga yang diberikan oleh Kristus atau muridnya sendiri, you tidak bisa masuk. Mesti disampling. Mesti di apa? Petap. Gak bisa percaya, gak bisa ngerti. Begitu. Makanya, saya kasih tahu ya, kesaksian orang, hanya satu kesaksian yang benar, Tuhan baik. Banyak orang bilang, gue begini, gue tadinya mesti kecebur, mestinya mati, tapi enggak. Itu sebetulnya kesaksian itu yang benar apa? Tuhan baik. Udah gitu aja. Hanya satu. Ini, share itu juga begitu. Itu juga menyampaikan baikan Tuhan, itu menyampaikan berita kerajaan surga itu begitu. Kebaikan Tuhan. Begitu. Bukannya diaduin. Gue bilang sama engkaunya Cangfu itu kemarin debat, bukan debat, dengerin. Pakai analogi, pakai apa? Bukan begitu loh. Kalau lu menginjilin orang lain, si Changsen tuh. Bukan diadu pintar gitu, nggak begitu loh. Lu mau nginjilin orang lain supaya percaya, you bagiin berita baik. Berita baik artinya apa? Tuhan baik. Bukan kamu baik, bukan pendeta baik, bukan gereja baik. Tuhan baik. Nah ini juga membuat orang lain mencicipi kerajaan surga. Enak kok, mau nggak? Mau, ya udah masuk, gitu loh. Gitu, itu murid Tuhan dan itu yang benar. Makanya gue bilang action dulu. Makanya Yesus di mana-mana berkati. Jangan mengajar, tapi berkati. Ya, pengajaran Yesus apalagi, ya, dia baptis dengan Roh Kudus, artinya membaptis dengan kamu menerima hati Tuhan yang adalah diperankan oleh Tuhan sendiri atau Trinitas ketiga. Ya, dan disebut Roh Kudus artinya apa? Yang pertama, kenapa disebut Roh Kudus? Karena hati Tuhan mau menguduskanmu. Kudus artinya apa? Dosamu 100% diampuni. Kalau yang masih ngomongin dosa kiri, dosa kanan, itu belajar dari setan atau anaknya setan. Mau kasih tahu lu. Lu serius. Ajarannya setan. Karena dari Tuhan Roh Kudus. Tahu nggak kata kudus itu apa? Kata kudus itu udah nggak ada dosa, udah diampunin. Hati Tuhan yang mau menguduskan.
Roh Kudus. Tahu nggak? Kudus tahu nggak artinya apa? Nggak ada dosa. Salah satu dosa bukan kudus, tahu nggak? Kalau mesti debatan dosa ini, dosa itu, saya kasih tahu orang itu gurunya adalah setan atau anak-anak setan. Gue kasih tahu lu. Nggak ada di Bible. Roh Kudus dikuduskan ya, udah dikuduskan bar gitu loh, kayak Jawa nih, bar gitu loh, ya, udah selesai, kudus ya selesai, gitu Bu. Kalau nggak kudus, ya neraka, gampang loh, udah gitu aja. Jadi itu ya akan dibaptis dengan Roh Tuhan, hati Tuhan yang diperankan oleh Trinitas ketiga untuk menguduskan. Kamu terima hati Tuhan yang mau mengampuni itu, dan ini semua sudah ditulis sebetulnya kalau ngerti, tapi ajaran pengikut setan nggak ngerti, ya. Itu hari ke-7 Tuhan, manusia belum masih baru jadi loh ya, hari ke-7 ya, belum jatuh dalam dosa. Tuhan memberkati dan menguduskan hari ke-7. Udah disiapin pengudusannya sebelum orang jatuh. Ngerti nggak? Waktu manusia jatuh, makan buah pengetahuan baik dan jahat, you kira berdosa? Siapa yang bilang? Kan Tuhan jalan-jalan. Terus yang kata Rasulullah bilang, di manakah engkau, Adam? Adamnya keluar. Saya ngumpet. Telanjang, takut. Terus Tuhannya bilang apa? Oh, kamu makan toh. Jadi sebelumnya tuh apa? Sebelum Adam bilang ngumpet telanjang, Tuhannya bilang apa? Gue nggak inget, gue udah lupain lu makan pengetahuan baik dan jahat yang berdosa. Tahu nggak? Pengampunannya kapan? Udah diampuni dan dilupakan. Tapi Tuhan bilang, oh kamu makan loh, gitu loh, berarti gitu loh. Bukan waktu makan, udah diampuni, dilupakan seakan-akan nggak terjadi. Waktu dia mentuhankan pengetahuan baik dan jahat sehingga berasa takut. Ngerti ya? Hati-hati ya kepada orang yang bilang, wah, wisdom ada dimulai dengan takut akan Tuhan. Betul, takut. Iya, memulainya takut. Tapi bukan diakhiri dengan ketakutan. Ngerti ya? Kalau orang yang takut terus, gua kasih tahu guru lu setan atau murid setan. Nggak ada di Bible. Apa? Fear ya fear. Iya fear of God karena masih di Taurat. Takut, memang iya. Tapi kalau udah di Kristus gak ada lagi. Anak dan bapak. Makanya tuh apa dibilang apa beginning of wisdom, beginning bukan ending, beginning gitu loh. Pertama kali ya takut toh. Kenapa? Ya kamu memang mestinya masuk neraka ya, gitu loh. Tapi bukan akhir, gitu loh. Kalau masih takut terus, ating gurumu adalah setan atau murid setan. Benar serius. Nah, makanya kalau di film juga apa iblis juga mukanya serem-serem itu. Makanya disebut hati Tuhan itu apa? Makanya kalau udah ngerti hati Tuhan, ya mau menguduskan, mau memberkati dari hari ke-7, dari awal. Kemudian waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Wah kalau di teologi, udah diampuni langsung loh, tau nggak? Ngerti nggak? Langsung diampuni, dilupakan. Baru waktu ditanyain, kenapa lu ngumpet? Tuhannya baru, oh kamu makan tuh. Tuhannya baru ngerti. Karena udah dilupakan. Nah karena dia menuhankan pengetahuan baik dan jahat, ya nggak bisa di kerajaan surga, mesti keluar. Jadi ya, itu pun saya yang diampuni lah gitu, betul nggak? Jadi ya, jadi waktu Adam dan Hawa bilang, aduh saya begini, oh berarti dia mentuhan atau mentuhankan pengetahuan baik dan jahat. Berarti Tuhannya kan pengetahuan baik dan jahat. Ikutin iblis.
yang nggak bisa dimiliki tuh, nggak bisa di kerajaan surga, nggak bisa di gardennya Tuhan, karena ini adalah tempat di mana Tuhan dituhankan. Nangkap nggak? Mesti keluar, nggak bisa terima berkat itu, nggak bisa terima berkat itu, ya toh? Tapi Tuhan tetap masih mau mengampuni loh, dengan apa? Korban toh, memberikan korban. Dia mau, nah itu, begitu, tahu nggak? Diampunin. Terus manusianya tuh apa? Mau masuk ke kerajaan surga dengan kekuatan sendiri? Nggak bisa. Kerajaan surga nggak pernah dibuka dengan itu. Kan ada yang ini toh. Nggak bisa kerajaan surga masuk. You boleh belajar teologi 1 juta tahun. You nggak akan masuk kerajaan surga. Karena kerajaan surga tidak bisa dengan kekuatan sendiri. Kerajaan surga hanya bisa ya yang punya. Bukan pintu, satu. Yang kedua yang sudah ditinggal situ, karena diberi kuasa oleh yang punya untuk undang orang lain masuk. I can invite. Gua kasih tau lo, karena gue di dalam. Boleh, karena kamu punya anak. Yang punya tuh, kayak aku punya rumah ya. Rumahku kan punya aku sama istriku, toh. Anakku ada, toh. Dia boleh undang orang lain masuk. Ngerti ya? Kenapa? Karena gue kasih pemenang. Ngerti ya? Kerajaan surga hanya yang punya rumah Tuhan atau yang tinggal di situ karena dikasih pemenang. Boleh invite. Nangkap ya? Makanya kan saya bilang hati Tuhan itu 3 ya, ingat ya. 1, apa? Dia mau mengampuni semua dosa kita. Seperti kayu salib. Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak mengerti apa yang mereka perbuat. Ampuni apa? Semua dosa. Tuh, pertama tuh hati Tuhan. Ya. Semua dosa itu artinya apa? Semua. SEMUA. Itu artinya begitu. Yang mana? Semua. SE. Gitu loh. Tahu nggak? Ditanyain dosa ini, dosa ini. Ngerti nggak bahasa kata semua? Gitu loh. Yang nggak diampuni apa? Yang nolak aja. Yang menolak kehendak Tuhan itu. Jadi nggak ada urusan. Ngerti nggak? All. All means what? All. Means all. Itu gampangnya gitu loh. Teologi aja yang sok pinter. Dipecah-pecah. Bukan pinter ya. Sok pinter. Gue bilangin ya. All means all. Kudus means kudus. Kudus means semua dosa diampuni. Gitu loh. Itu ya. Yang kedua, itu toh. Berkat kerajaan surga dikasih. Pada hari ini juga engkau akan bersama dengan aku di taman Firdaus. Kerajaan surga di bumi itu. Ya. Ketiga, kita bisa menjadi keluarga. Orang yang ini bisa masuk. Ibu ini anakmu, itu ibu. Bisa mengundang. Ya, jadi itu hati Tuhan. Mau mengampuni dengan apa? Manusia. Nah, kalau udah diampunin, kok mesti takut? Let me ask you, why mesti takut? Kecuali gue bilang, gue kasih tahu alasannya kenapa kamu kalau orang mesti takut sama Tuhan. Guru lu, iblis atau muridnya setan bikin kamu takut. Kalau muridmu yang Tuhan nggak takut lu. Tahu nggak? Fear not. Ngerti nggak Pak? Kenapa takut? Siapa yang kasih masuk ketakutan di kepalamu? Kayak yang lagi hari pertama tuh. Lagi Adam dan Hawa jatuh. Takut. Gitu toh. Aku takut sama Tuhan toh. Tuhan bilang, iya lu mesti takut gue serem. Gitu. Hah? Ngerti ya? Kan dia bilang, oh kamu makan pengetahuan baik dan jahat. Ya, dia tahu toh. Tuhan ingat lagi, tahu. Udah diampunin loh padahal. Ngerti nggak? Jadi kalau takut, saya kasih tahu sekali lagi, bukan dari Tuhan. Saya kasih tahu sumbernya dari mana. Iblis. Itu yang bikin makan pengetahuan baik dan jahat. Atau muridnya, jadi setan atau muridnya setan. Di gereja. Kasih tahu. Sama aja ajarannya. Makanya disebutnya itu jemaat iblis. Saya kasih tahu. Nggak bisa takut, jangan takut. Lu kalau takut sama Tuhan, lu berarti nggak ngerti hati Tuhan yang mau mengampuni. Kamu diampuni semua dosamu kok takut tuh piye? Hah? Ngerti ya?
Nangkap nggak? You mesti ngerti. Makanya begitu you dengar pendeta itu ngomong soal dosa, pendeta itu ngomong takut, kamu sedang berhadapan dengan iblis atau muridnya iblis. Saya kasih tahu. Karena bukan dari Tuhan. Penting lu. Kalau nggak lu kena lu. Kalau you merasa takut, you nggak dikerja juga. Kasih tahu. You out. Kenapa? Ya kayak Adam. Takut. Oke. Terus gimana, dihukum nggak? Enggak. Cuman satu hal. Out. Gitu loh. Kenapa lu takut sama Tuhan lu? Ngapain deket lu keluar aja lu? Hah? Itu gitu loh. Tapi Yesus enggak. Nah, karena maukah engkau ini ya, bergantung pada kasih dan rencana Bapa. Jadi Yesus pegang hati Tuhan, tapi pikiran Tuhan persisnya gimana dia nggak perlu tahu. Even Jesus. Ngerti nggak? Tapi hati Tuhan yang mengampuni, hati Tuhan yang mau memberkati dengan kerajaan surga, hati Tuhan yang mau pakai kamu bisa memberkati orang lain dengan kerajaan surga, itu dia tahu. Persisnya rencana Tuhan nggak perlu tahu. Yang penting itu karena masih terjadi. Ya, ngerti nggak? Hati, pikiran Tuhan memang ngikut hati Tuhan. Kuasa Tuhan ini nggak perlu tahu. Tapi yang ini kamu harus tahu. Apa, Pak? You tahu ini pasti ikut ini. Nggak usah tahu. Ngerti nggak? Jadi hati Tuhan misalnya mau bangun gedung bagus, hitungannya sivilnya gimana nggak usah tahu. Ngerti ya? Itu maksudnya tuh. Nggak perlu tahu toh. Nggak pakai otak sendiri. Nah, dan juga kuasa. Sama. Kuasa Tuhan. Nggak usah tahu. Kehendak lainnya. Pasti terjadi. Persisnya gimana? Nggak usah tahu. Pokoknya kamu punya hati Tuhan, pikiran Tuhan, kuasa Tuhan. Nggak usah tahu. Yang pasti adalah pikiran dan kuasa Tuhan pasti berkati kamu. Udah. Persisnya gimana? Nggak usah tahu. Ngerti ya? Kenapa? Nggak nyampe. Gitu loh. Ya, ngerti ya? Kayak orang anak loh. Anak ya, kamu dikasih di sini di rumah. Dikasih berkat makan. Dia nggak perlu tahu tuh depositonya Ibu Agung berapa tuh. Bener nggak? Hah? Nggak perlu tahu tuh. Kalau mau dikasih tahu juga bisa, tapi nggak perlu tahu tuh. Depositonya Pak Yonas apa nggak usah tahu tuh. Tuh, itu ya. Itu kayak gitu tuh sama Tuhan. Tapi you terima, you dapat, udah titik gitu. Ya. Jadi kesaksian yang itu adalah mengenai hati Tuhan yang baik dan kuasa Tuhan yang mengikuti hati Tuhan yang baik. Itu. You kalau bersaksi dan you mau menginjili, you mau ngomong, sebetulnya yang you sampaikan hanyalah kebaikan Tuhan. Ini saya kasih tahu ya. Ini nginjilin yang benar kayak gini. You sampaikan kebaikan Tuhan. Dan saya kasih tahu, semua orang di dunia sebetulnya menikmati kebaikan Tuhan. Cuma dia nggak tahu. You cuma sampai ini kebaikan Tuhan. Pada waktu, hanya satu yang baik, Tuhan. Pada waktu dia tahu, dia menerima kebaikan Tuhan, nih, menerima kebaikan Tuhan. Artinya apa? Dia jadi baik. Itu namanya penginjilan. Benar nggak? Dia pun sudah terima kebaikan Tuhan, atau sudah merasakan, tapi nggak ngerti, nggak mudeng. Yang orang murid Tuhan tuh nyampein itu. Ini loh, Tuhan baiknya begini. Pada waktu dia terima kebenaran itu, dia terima apa? Kebaikan Tuhan, toh? Karena waktu dia terima kebaikan Tuhan, dia jadi apa? Dia jadi baik, toh? Benar ya? That's the only way. Kalau yang preachingnya bilang, kamu mau baik dengan cara A atau B, gua kasih tahu ya, gurunya mereka adalah setan atau muridnya setan. Gampang nggak? Mau jadi baik, ya menerima kebaikan Tuhan, toh? Caranya menerima kebaikan Tuhan dibukain. Nih, Tuhan baiknya begini pada kamu. Ngerti nggak? Caranya setan dan muridnya setan bilangin kamu mau baik cara yang lain. Ya ngerti bedanya? Bingung dia. Dari zaman dulu dengar apa lo? Lagi Pak, kalau you dengarnya dari orang bilangnya kamu mau baik dengan cara berbuat begini, begitu, bergantung perbuatan itu. Bukan Tuhan loh. Saya kasih tahu, kamu sedang mendengarkan orang yang belajar dari setan atau dari muridnya setan. Very clear.
Kalau murid Tuhan tidak pernah. Nah, bicaranya kebaikan Tuhan. Supaya kamu menerima kebaikan Tuhan yang sudah terjadi sebetulnya. Pada waktu kamu menerima kebaikan Tuhan, kamu jadi baik gak? Ya jadi baik, ya itulah. Pada waktu kamu melakukan dengan kekuatan diri sendiri, jadi baik gak? Jadi mirip setan. Tuh. Makanya kamu bisa discernment, kamu akan, ini murid setan nih. Tahu. Bener loh, Bible ngomongnya gitu, jemaat iblis. Kepada gereja Philadelphia, Tuhan bilang, aku akan mengirimkan, menyuruh, jemaat iblis. Jemaat loh. Jemaat gereja iblis. Tetap selamat, tapi pendetanya murid iblis. Gitu loh. Kecampur gitu. Untuk datang kepadamu. Tersungkur. Dan mengaku bahwa aku telah mengasihi kau. Gitu. Bukan kamu hebat. Enggak, aku telah mengasihi kau. Ngerti ya? Ini kan gini. Ya. Hanya, dan ini ya, kalau Roh Kudus turun. Jadi kalau Roh Kudus turun, kamu terima hati Tuhan, Trinitas ketiga akan datang. Kalau nggak terima hati Tuhan, you on your own. Dan kalau kamu terima hati Tuhan, Trinitas ketiga akan datang, kuasa Tuhan akan datang, dan kamu akan mampu untuk diutus. Mulai dari hati Tuhan. Ya, diutus oleh Yesus untuk jadi saksinya bagi dunia. Jadi, terima hati Tuhan, salah satu hasilnya adalah kehendak Tuhan, kamu diutus. Berikutnya apa? Kuasa Tuhan menyertaimu. Semua dari hati. Nangkap, Pak? Di karismatik, gilanya tuh bahasa roh, gilanya tuh terima begitu, pikirannya lain. Sebetulnya Roh Kudus, roh tuh hati, roh tuh hati. Ini bahasa lu di mana sih? Hah? Itu kalau roh itu kan hati, gitu loh. Ya memang Trinitas ketiga. Tapi kan dia memerankan rohnya Tuhan. Perannya itu. Bukan nama. Kalau nama tuh Hongki, Gerald itu nama. Roh tuh bukan nama, itu peran. Fungsi ya. Trinitas tidak pernah kasih namanya. YHVH pun fungsi. Yod, Hei, Vav, Hei. Tuhan yang memberikan apa? Mercy and grace gitu. Ya. Jadi ini pesan Lukas mengenai pekerjaan Yesus. Satu, sebelum pengangkatan dilakukan oleh Yesus sendiri yang menyampaikan hati Tuhan. Setelah pengangkatan dilakukan oleh Yesus dengan memberi roh Tuhan untuk menyampaikan hati Tuhan. Sama. Tuhan sendiri ya menyertai hatinya. Berikutnya berfokus pada Yesus yang hidup, bukan Yesus yang mati. Ya, berfokus pada kerajaan Allah, bukan pada dosa. Ya. So you ngerti ya, kalau you dengerin dia gereja yang fokusnya pada dosa, you sedang mendengarkan manusia yang adalah murid setan atau muridnya dari murid setan. Gua kasih tahu lu. Tajam oleh Bible. Berfokus pada makan atau menerima berkat kerajaan surga. Makan, terima berkat, gitu loh. Jadi nggak ada sombong. Kita nggak bisa pinter, gitu. Yuk, nyampein kebaikan Tuhan, nyampein. Dan you akan di mana aja, you akan memberkati orang lain, otomatis menyampaikan kebaikan Tuhan. Habis itu orang itu mau terima apa enggak, nggak tahu. Tapi itu yang membawa. Ya, makanya dimanapun murid Tuhan berada, tempat itu diberkati. Kayak Tuhan bagi cuma-cuma. Ngerti nggak? Supaya orang lain bisa mencicipi dan bisa ikut menjadi murid Tuhan, gitu loh. Dan supaya Tuhan bisa, supaya murid Tuhan bisa menggenapi perintah agung. Jadi karena semua bangsa muridku. Bagaimana lu jadiin murid? Lu pikir pakai teologi? Nggak ada lah. Hah? Dengan berkat kerajaan surga. Ya. Makanya pan begini ya. Waktu Tuhan kirim muridnya. Dua-dua lu pergi. Benar nggak? Ke rumah. Kalau kamu diterima, rumah itu shalom. Rumah itu jadi kerajaan surga. Kalau ditolak, ya sudah. Wis. Gitu loh. Kebaskan debu dari kakimu. Ngerti nggak? Ke rumah. Kalau diterima, rumah itu jadi ada shalom. Ada damai. Toh? Berarti ada kerajaan surga berkat itu.
tempat itu akan diberkati. Stay, ya toh, di situ berarti kamu berada di tempat yang sama, orang itu berada di tempat yang sama dengan murid Tuhan, di mana Tuhan hadir, dan tempat rumah itu menjadi rumah yang diberkati. Jadi nggak pakai hadiratnya aja kok. Nggak dibilang, pergi ke sana, ngoceh. Kalau dia terima ngocehanmu, diberkati. Nggak gitu loh. Pergi ke sana, kalau dia terima kamu, tempat itu diberkati. Ingat gak? Waktu di mana tuh? Di Matius, ya. Begitu. Terima murid Tuhan, semua mujizat semua terjadi di rumah itu. Kalau enggak, ya wes, tinggal. Gini loh, tau nggak? Kasarnya, nggak usah ada beban, tinggal aja. Ya, menerima berkat kerajaan. Caranya menerima berkat itu gitu. Sampai pakai hadiratnya Tuhan. Jalan-jalan, kemana aja, di mana tempat murid berada, karena murid menerima Tuhan, tempat itu diberkati. Ya, lalu berfokus pada hati Tuhan yang selalu bersedia mengampuni manusia. Ya, Tuhan mau mengampuni. Jadi bukan fokus pada dosa, pada hati Tuhan yang mau mengampuni. Dosa apa? Semua. Semua itu artinya apa? Semua, gitu loh. Dosa yang mana? Semua, gitu loh. Makanya dosa. Tadi Tony tanya, bagus tanya. Kalau menolak Yesus semua nggak selamat. Dibilangin yang blasfemi terhadap anak manusia masih diselamatkan loh. Tapi blasfemi terhadap roh Tuhan, nggak ada selamatan. Yang menolak hati Tuhan, yang mau mengampuni, game over for you. Ngerti ya? Karena di perjanjian lama zaman dulu belum tahu Yesus loh. Tapi pun mau menerima hati Tuhan yang menyelamatkan. Selamat, tetap selamat. Lu nggak tahu Yesus ya? Gitu loh. Ya. Hati Tuhan yang mau menyelamatkan. Seperti disebutin di hari ke-7 loh. Tuhan memberkati dan menguduskan. Dari awal. Menguduskan artinya apa? Ngampunin semua dosa loh. Orang yang kudus dikudusin lagi itu buat apa? Bergantung pada kasih dan rencana Bapa ya. Bukan pada rencana diri sendiri. Ya, jadi terima hati Tuhan. 3 ya. Tuhan mau mengampuni dosamu. Semua dosamu. Tuhan mau memberkatimu dengan semua berkat kerajaan surga. Dan kamu bisa sharing atau bagi kepada orang lain semua berkat kerajaan surga. Atau supaya dia masuk gitu. Kalau dia cuma mau terima terus nggak mau masuk ya cuman kecipratan aja gitu. Ya, menerima kuasa Tuhan adalah dengan menerima hati Tuhan atau roh Tuhan terlebih dahulu. Kesaksian dari murid Kristus adalah mengenai hati Tuhan dan kuasa Tuhan yang mengikuti hati Tuhan. Tuhan baik, Tuhan. Buktinya ini. Hanya yang mau menerima hati Tuhan yang dapat diutus oleh Yesus untuk menjadi saksinya bagi dunia. Kalau yang hatinya masih hati iblis, nggak bisa. Nabi palsu. Oke? Udah, selesai. Oke, udah. Gitu aja. Thank you semua. Kita doa ya. Bapak, terima kasih ya Tuhan. Kau sendiri mengurapi, memberkati kami terus. Karena kau kasih kami dan kau selalu setia pada kami. Dalam nama kami berdoa. Amin.